Asia. Sahabat pemerhati sepak bola, mengapa kali ini saya memberi judul Waspadailah Thailand yang bermain keras bahkan menjurus kasar. Begini, pada 17 hingga 26 Agustus 2023 akan berlangsung Piala AFF U23 di Thailand. Dan para pemain dari negara peserta sangat mungkin akan menurunkan timnas U22 yang baru saja mengikuti SEA Games 2023 Kamboja, di mana medali emas direbut timnas Indonesia setelah di final mengalahkan Thailand 5-2. Kalaupun ada perubahan, mungkin hanya penambahan beberapa pemain yang saat di SEA Games tak bisa ikut serta karena kelebihan usia beberapa bulan hingga maksimal setahun. Sementara mereka memiliki kualitas yang layak masuk timnas masing-masing negara. Begitupun Indonesia pasti akan menurunkan timnas U22 SEA Games untuk timnas U23 karena selain sudah menjadi sebuah tim yang solid, juga dari segi mental pun sedang dalam kondisi yang sangat baik. Kalaupun ada penambahan, mungkin hanya sedikit. Misal 2 pemain keturunan bila proses pemindahan federasinya sudah rampung, pada diri Ivar Jenner untuk gelandang dan Rafael Strijk sebagai juru gedor. Selain itu mungkin Asnawi Mangkualam, Ronaldo Kuateh, dan Egy Maulana Fikri bila kondisi fisiknya sudah kembali pulih. Kemudian, drawing Piala AFF U23 2023 yang dilangsungkan pada Senin 29 Mei 2023, Timnas Indonesia U23 berada di grup B bersama Timor Leste dan Malaysia. Indonesia will occupy position in B3. Now please give us another swirl and draw up the next ball from pot 2. Malaysia will occupy position in B2. The next ball. Timor-Leste will occupy for position in B1. From Group B, B1 Timor-Leste, B2 Malaysia, B3 Indonesia. Dua negara ini gagal total di SEA Games 2023 setelah langkah mereka terhenti di fase grup. Dan di atas kertas seharusnya Indonesia bisa mengalahkan kedua negara tersebut. Mungkin yang akan berat, ya sedikit berat saat bertemu Malaysia yang akan mengirim tim inti, termasuk yang tengah merumput di Eropa. Karena menurut media Malaysia bahwa saat di SEA Games mereka hanya mengirim tim pelapis saja. Yang penting bahwa para pemain timnas tetap bisa fokus dan tidak menganggap enteng lawan kalau tidak ingin jadi bumerang. Nah, yang harus difikirkan adalah pertandingan selanjutnya bila bertemu dengan Vietnam dan Thailand. Bila secara teknis individu maupun tim tidak perlu dikhawatirkan. Yang harus menjadi perhatian khusus dari pelatih dan ofisial adalah mental para pemain. Mereka harus siap diprovokasi lawan dari kedua negara tersebut agar mental pemain Indonesia runtuh dan kurang fokus, terutama dari Thailand yang kali ini bakal menjadi tuan rumah. Mereka bukan hanya akan didukung supporter yang pasti akan memadati stadion, tapi juga permainan keras mereka. Lihat, nah ini beberapa contoh pemain Thailand yang bermain sangat keras dan menjurus kasar, sangat menyolok. Bukan lagi bola yang mereka incar,
tapi langsung sikat ke badan lawan. Hal-hal seperti inilah yang Coach Indra Syafri harus terus-menerus mengingatkan kepada anak asuhnya agar tetap kuat, tidak takut, dan jangan jatuh mentalnya, apalagi hingga tersulut emosinya. Karenanya, mulai sekarang pun harus dilatih atau dicari metode untuk menghadapi permainan keras mereka. Begitupun saat melawan Vietnam. Ingat bahwa Evan Dimas pun pernah mengalami cedera hingga harus ditandu keluar lapangan dan tidak bisa melanjutkan pertandingan hingga event berakhir saat dihantam secara kasar oleh pemain Vietnam. Namun ada satu hal yang perlu mendapat apresiasi dari pemain timnas Indonesia, dan hal ini patut dipertahankan. Mereka tetap menjunjung tinggi sportivitas dan pentingnya arti pertolongan pertama bagi pemain yang cedera, walau itu pemain lawan sekalipun. Lihat, saat salah satu pemain Thailand mengerang kesakitan dan limbung akibat kram, justru pemain timnas Indonesia Rizky Ridho yang sigap memberikan pertolongan sambil menunggu tim medis tim Thailand tiba. Sementara para pemain Thailand sendiri tidak ada satupun yang mendekat. Kalaupun kemudian ada satu pemain yang mendekat, itu karena tim medisnya sudah datang dan karena si pemain memang butuh minum. Selamat berlatih para Garuda Muda agar Agustus esok kalian bisa tampil cemerlang. Saya Wawistono, salam olahraga Asia.